Sejauh ini yang paling sering adalah di area kaki, Bapak Ibu. Nah, tentu Bapak Ibu, makanya tadi identifikasi dari awal. Kalau ini sudah mengarah ke selulitis, maka kita harus lakukan segera pemberian topika antimikrobial menggunakan konsep balutan lembab. Karena salah satunya yang bisa mengurangi kondisi gejala dari selulitis itu sendiri dan menekan proses peradangan atau inflamasi yang diakibatkan tadi karena aktivitas bakteri, salah satunya adalah menciptakan kondisi area lingkungan luka yang lembab. Jadi kalau lukanya mungkin tadi ini yang dibulatin biru nih hanya sedikit gitu, tapi kemerahannya sampai paha, sampai atas, bahkan melebihi daerah paha ini. Jadi nggak masalah Bapak Ibu kita berikan topikal antimikrobial, tapi ke seluruh area kulit yang mengalami kerusakan atau kemerahan. Gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menekan inflamasi ya, dan tadi menciptakan kelembaban agar kulit tenang. Oke, seperti biasa ya Bapak Ibu, saya izin untuk disclaimer terlebih dahulu bahwa foto yang ditampilkan pada hari ini merupakan dokumentasi medis yang bertujuan untuk edukasi dan peningkatan pemahaman dalam bidang kesehatan. Bapak Ibu semuanya nanti boleh menggunakan materi ini karena materi ini juga nanti akan direkam dan akan kami masukkan ke dalam YouTube Medcofazin Academy. Namun untuk penggunaan materi ataupun foto di luar konteks ya dapat sehingga Bapak Ibu semua diharapkan izin dari ya Allah. Oke, saya mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah masuk. Mungkin saat nanti kita proses diskusi, mohon di-mute terlebih dahulu gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau ada pertanyaan atau mau diskusi secara langsung dengan Nurse Agung, itu kami persilakan untuk membuka mic-nya kembali. Oke, nah ini ya. Sampai situ Lagi nih. ini Nurse Agung ya, jadi kita akan ditemani sama Nurse Agung selama 2 minggu ini. Jadi Bapak Ibu semuanya yang mungkin ada hal-hal yang mau ingin didiskusikan gitu ya, tenang aja di dalam grup WhatsApp juga nanti kita akan selalu ditemenin sama Nurse Agung. Oke, nah topik hari ini ya Pak Agung soal selulitis. Ya. Karena kebetulan di Woker ya, yang kebetulan juga satu gedung dengan Medcofazin ini, kemarin kita baru juga dapat kasus selulitis dan ternyata cukup complicated gitu ya Pak Agung gitu ya. Dan saya rasa juga saya lihat respon dari Bapak Ibu semua di dalam grup WhatsApp gitu ya, ternyata banyak juga pasien yang ditangani sama Bapak Ibu di tempat prakteknya itu mengalami selulitis gitu. Jadi hari ini akan sangat menarik diskusi kita tentang selulitis ini. Oke, saya mulai dari satu pertanyaan yang pertama ini Pak Agung. Soal sebelum mungkin kita beranjak lebih jauh ya. Sebenarnya kenapa sih bisa terjadi selulitis nih Pak Agung pada pasien-pasien? Baik. Izin mulai ya, Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman semua yang sebelumnya sudah tergabung insya Allah di Medcofazin Academy ya, grup yang kita sama-sama untuk jadikan tempat diskusi ya dan berinteraksi bersama membahas seputar perawatan luka, dan mungkin juga ke depannya teman-teman bisa boleh biar grupnya lebih ramai lagi ya, Bu Evi ya, boleh di-share nanti linknya untuk di grup-grup sebelah yang memang mungkin di tempat kerjaan atau apa gitu yang nanti bisa untuk sharing supaya bisa tergabung juga di layanan Medcofazin Academy. Oke, baik, hari ini cukup ramai sekali Bu Evi. Saya sangat senang sekali bisa bersama dengan Bapak Ibu. Mungkin karena hari ini adalah belum hari libur sebetulnya, tapi memang Bapak Ibu sangat semangat sekali untuk mengikuti kegiatan yang kami selenggarakan bersama di sini. Oke, izin saya share mungkin. Masuk Nanti sayang. boleh diskusi kita sambil berjalan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan atau mungkin ada ingin yang didiskusikan atau ada masukan silahkan ya. Oke. Nah, ini mengapa bisa terjadi selulitis? Banyak faktor sebetulnya. Cuma intinya, kalau misalkan kita bicara selulitis, berarti di situ ada infeksi. Terjadi infeksi di mana diakibatkan ada beberapa bakteri, bisa Staphylococcus atau Streptococcus yang paling banyak mengakibatkan selulitis. Namun perlu kita kaji juga ke belakang sedikit, Bapak Ibu, untuk mengetahui, karena kan kalau misalkan bakteri sebetulnya banyak di mana-mana. Tetapi kenapa bisa terjadi sampai mengalami selulitis, itu pasti ada jalan masuk si bakteri ke area kaki gitu ya. Seperti halnya yang paling sering adalah pada pasien-pasien diabetes di kaki gitu ya. Nah, itu biasanya kan cenderung kakinya kering. Sebetulnya masuknya kuman
atau pot di entrai kuman itu ke area kaki atau luka, itu nggak mesti yang besar, sedikit aja goresan, sedikit aja dia ada terkelupas kulitnya, kemudian masuk di situ dan terinfeksi, maka akan mengakibatkan salah satunya adalah selulitis. Jadi banyak faktor sebetulnya untuk mengakibatkan selulitis, tapi yang pasti kita akan nanti mengkaji Bapak Ibu perbedaan antara apakah ini selulitis, apakah ini udem biasa, atau apakah ini mungkin ada gangguan lain gitu ya. Nah, boleh next slide Bu Evi. Nah, jadi kalau misalkan selulitis, biasanya memang ditandai dengan bengkak dan kemerahan gitu ya. Bedanya dengan udem, udem yang bisa diakibatkan karena ginjal, gangguan sirkulasi di ginjal ataupun juga karena jantung misalnya, biasanya hanya adanya bengkak aja, tidak ada kemerahan gitu. Nah, itu bedanya. Nah, kemudian karena tadi selulitis itu adalah diakibatkan karena infeksi oleh bakteri, maka biasanya muncul apa? Muncul kemerahan dan juga pasti kalau kemerahan disertai dengan demam Bapak Ibu. Karena itu salah satu tanda infeksi ya, kemerahan, nyeri, bengkak, gangguan fungsi ya, dan juga demam salah satunya. Demam yang peningkatan suhu tubuh, nggak hanya di area kaki gitu ya. Nah, kemudian kalau edem biasa biasanya tanpa demam. Nah, kemudian ada juga lower limb yang lain yang bisa kita identifikasi, salah satunya adalah yang hampir mungkin mirip-mirip nih Bapak Ibu. Yaitu DVT atau deep vein thrombosis. Nah, DVT juga nanti akan diakibatkan biasanya karena gangguan sirkulasi. Ya, sirkulasinya biasanya yang terganggu adalah pembuluh darah vena. Nah, biasanya apa untuk mengkajinya? Salah satunya diidentifikasi adanya bengkak ya. Bengkaknya mungkin mirip sama, kemudian ada sianosis atau kebiruan di area bawahnya, di bawah lapisan kulit epidermis ya, biasanya di dermis. Nah, kemudian ada tanda Hoffman atau nyeri saat di dorsofleksi. Nah, itu untuk memudahkan saja mengidentifikasi awal ya. Nah, mungkin kalau misalkan untuk gangguan pembuluh darah ada satu lagi yaitu arterial ulcer. Kalau arterial ulcer cenderung bengkaknya itu di area perifer atau di area ujung kaki, biasanya di jari-jari atau mungkin di punggung kaki. Nah, itu biasanya bengkak di area-area situ, ya. Tetapi yang pasti kalau selulitis dia kemerahannya biasanya meluas, Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, Bu Evi. Nah, biasanya apa sih yang harus dilakukan jika pertama kali kita mengetahui ini, oh ini arahnya udah selulitis nih. Bapak Ibu diperlukan untuk mengidentifikasi area penyebaran atau penambahan kemerahan yang ada di area kaki. Nah, caranya yang paling mudah adalah menggunakan marker. Marker itu bisa menggunakan spidol gitu ya, ditandai aja kemerahannya sampai mana. Untuk apa? Untuk kita evaluasi nanti pada saat kunjungan berikutnya, apakah si kemerahannya ini stagnan atau berkurang atau bahkan malah semakin bertambah gitu ya areanya. Nah, biasanya itu untuk penting di awal gitu karena memang identifikasi ini untuk menunjukkan apakah infeksi ini nanti penanganan ke depan cukup dengan treatment perawatan luka saja atau memang ketika misalkan ini sudah terkategori ke dalam eh apa namanya spreading infection, berarti Bapak Ibu butuh untuk pemberian antibiotik sistemik gitu ya. Nah, kembali lagi ke beberapa pertanyaan. Yang pertama biasanya kapan sih kita harus rujuk atau misalkan sederhananya si pasien dengan selulitis membutuhkan terapi antibiotik. Baik antibiotik oral ataupun juga antibiotik sistemik melalui IV ya. Kapan itu diberikan? Nah, kalau kita sebagai perawat luka tentu udah tidak asing lagi Bapak Ibu dengan tahapan infeksi ya. Tahapan infeksi mulai dari kontaminasi, kolonisasi, kritikal kolonisasi, kemudian infeksi kita bagi ke dalam tiga, ada local infection, ada spreading infection, bahkan yang terakhir adalah systemic infection. Nah, ketika misalkan sudah mengarah dari lokal ke arah spreading infection, ya, nah itu biasanya kita butuhkan selain terapi eh, antibiotik secara atau kita kenal dengan antimicrobial dressing, kita biasanya butuh juga pemberian antibiotik sistemik atau antibiotik oral. Nah, itu biasanya kita lakukan kultur ya, sebaiknya jika memang di tempat Bapak Ibu tersedia atau memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan kultur. Nah, biasanya sih kalau untuk pemeriksaan lanjutan ada kalanya pasien dirujuk dulu gitu ya ke layanan kesehatan, baik itu mungkin klinik, rumah sakit ya. Nah, biasanya kita rujuk ke rumah sakit. Kenapa? Karena memang mungkin nanti
pemeriksaan yang lebih lanjut terkait dengan infeksian, terutama pemeriksaan kultur yang bisa dilakukan untuk pemberian antibiotik. Ya, tetapi kalau misalkan mau dilakukan di fase 1 ya nggak masalah, yang penting pemberian antibiotik itu sebaiknya gitu ya dilakukan kultur terlebih dahulu. Nah, jika tadi kita sudah identifikasi bahwa ini adalah sudah fix selulitis, maka yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu, ya selain tadi sampai ke tahap pemberian antibiotik secara sistemik, oral maupun juga IV, penting kita untuk mengaplikasikan namanya antimikrobial dressing. Ya, antimikrobial dressing ini memang sejak awal sebaiknya itu dilakukan pemberian. Kenapa? Karena kan kita tahu bahwa di negara kita Indonesia khususnya Bapak Ibu, ya, ya ada kalanya luka yang sepele, faktornya banyak. Bisa karena faktor nutrisi, terutama yang paling berpengaruh adalah faktor hygiene. Ya, kalau kita ketahui bahwa pasien, apalagi kalau lukanya di kaki ya, sering ke kamar mandi, nanti ada kontaminasi lagi yang lebih lanjut, ya sehingga apa? Sehingga bisa memperburuk atau memperparah kondisi infeksinya. Oleh karenanya, penting sekali pertama awal adalah pemberian topikal antimikrobial, gitu ya. Nah, apa yang bisa kita pakai? Yang sejauh ini yang paling efektif adalah silver Bapak Ibu. Tetap kembali lagi ke silver ya, gitu. Dengan nano silver beda dengan silver biasa. Artinya nano itu udah didesain sedemikian rupa supaya dia lebih mudah penetrasi masuk ke area dinding sel bakteri sehingga bakterisidalnya memburu bakterinya lebih cepat gitu ya. Dengan kadar 50 ppm yang efektif terhadap bakteri, namun juga dia tidak berakibat atau berpengaruh terhadap kondisi sistemik si pasien. Gitu ya. Oke. Tadi sudah terjawab ya yang kriteria khas luka selulitis dengan membedakan dengan dermatitis atau DFU. Ya sudah jelas kalau DFU biasanya pasien disertai dengan pasti dia ada awal ya. Dan selulitis pun bisa diakibatkan DFU sebetulnya Bapak Ibu ya. Tapi bedanya dia posisinya di mana sih infeksinya? Dia di bawah dermis ya, di bawah epidermis. Jadi di dermis bagian atas atau papiler ya. Nah, itu biasanya terjadi selulitis atau fasia lah gitu ya. Nah, di area fasia itu terjadi proses penyebaran infeksi yang cepat. Jadi dia menyebar ya, tetapi belum mengarah ke infeksi sistemik seperti adanya crepitus atau crepitasi. Nah, itu udah beda lagi. Berarti dia udah systemic infection. Nah, biasanya kategorinya kalau udah selulitis itu di antara di local infection sama spreading infection. Gitu Bapak Ibu. Oke. Pertanyaan yang lain, apakah boleh menggunakan terapi kompresi atau stocking kompresi? Ya, sebetulnya kalau bicaranya terkait dengan selulitis ya, sejauh ini saya belum menemukan Bapak Ibu ya literatur yang membolehkan untuk terapi kompresi atau istilahnya kita kasih balutan yang agak kencang. Karena memang apa ya? Udemnya itu karena bukan gangguan sirkulasi darah gitu ya. Kalau gangguan sirkulasi darah seperti gangguan sirkulasi darah balik atau vena atau venous ulcer, nah memang dia efektif jika kita lakukan kompresi atau four layer bandaging. Nah, tetapi untuk selulitis ya tidak efektif jika dilakukan terapi kompresi atau stocking kompresi gitu ya. Nah, paling kalau untuk mengurangi beban atau mengurangi udemnya, boleh dielevasi ya. Pada saat tidur biasanya kita kasih bantalan atau tempat tidurnya ditinggikan di area kaki supaya dia eh, berkurang ya di elevasi gitu. Oke. Nah, jaringan kulit yang mana saja yang sering terkena selulitis? Sejauh ini yang paling sering adalah di area kaki, Bapak Ibu. Kenapa kaki? Ya lagi-lagi, bicaranya kaki pasti yang pertama adalah yang paling sering terkontaminasi oleh bakteri, yang paling sering bersentuhan dengan dunia luar, artinya yang beresiko ya, dengan alas kaki, apa namanya, dengan apapun itu yang memang sering kita bersentuhan dengan kaki yang beresiko mengakibatkan luka atau fisura ya. Ya, jadi paling sering di kaki. Kemudian yang kedua, kaki adalah daerah terjauh dari jantung, di mana mungkin sirkulasinya ketika ada masalah, misalkan dengan gula darah tinggi, ada viskositas darahnya meningkat, maka yang paling pertama terkena itu adalah daerah kaki. Gitu, ya. Oke, mudah-mudahan terjawab Bapak Ibu. Oke, apalagi ya? Tadi sudah terjawab ya, kapan dan kondisi seperti apa selulitis wajib kita rujuk ke dokter atau ke fasilitas layanan kesehatan.
rumah sakit ataupun juga mungkin puskesmas gitu ya. Tadi ketika misalkan kita butuh terapi atau pemeriksaan lanjutan ya, seperti kultur atau pemberian antibiotik sistemik, Bapak Ibu. Atau kedua, jika mengarah ke sepsis ya. Tanda-tanda sepsis sudah tahu ya Bapak Ibu, ada peningkatan leukosit, kemudian penurunan kesadaran, biasanya ada agitasi pasiennya, kemudian ada krepitasi ya, itu yang paling khas daripada sepsis ya, ada krepitasi di area kaki, biasanya muncul pada saat kita raba, ada bunyi-bunyi, nah itu biasanya mengarah ke gas gangren, dan itu mungkin akan proses penyebarannya terjadi lebih cepat lagi dibanding selulitis gitu. Oke, jadi bagaimana caranya penanganan selulitis dengan gula darah yang tinggi, dan salah satu itu menjadi faktor penyebab untuk mengakibatkan terjadinya shock sepsis ya, atau sepsis. Nah, bagaimana cara penanganannya? Nah, tentu Bapak Ibu, makanya tadi identifikasi dari awal. Kalau ini sudah mengarah ke selulitis, maka kita harus lakukan segera pemberian topika antimikrobial menggunakan konsep balutan lembab. Karena salah satunya yang bisa mengurangi kondisi gejala dari selulitis itu sendiri dan menekan proses peradangan atau inflamasi yang diakibatkan tadi karena aktivitas bakteri, salah satunya adalah menciptakan kondisi area lingkungan luka yang lembab. Termasuk nggak hanya di area lukanya, kan kalau selulitis dia menyebar tuh ke area sekitarannya. Nah, termasuk yang kayak kayak di gambar ini Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita lihat, eritemannya nggak hanya di area luka saja, tetapi dia menyebar ke sekitarannya, sampai ke batas paha sampai sini nih Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ya, jika ini dibiarkan, tentu ini akan terus-menerus ya menjalar Bapak Ibu, nggak hanya di area luka yang ada, yang sudah terjadi proses luka di sini ya, tetapi dia akan terus meningkat, terus menambah ya sampai ke paha, mungkin sampai ke atas ya. Nah, itu yang dikhawatirkan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Tentu yang paling penting adalah pertama pemahaman kita. Kalau di perawatan luka kan kita ada istilahnya time management gitu ya Bapak Ibu. Nah, time management yang paling efektif adalah kita lakukan autolysis debridement. Untuk apa? Untuk mengevakuasi bakteri. Ya, mengevakuasi bakterinya tentunya bermula dari mana? Dari proses yang sudah terbuka, dari luka yang sudah terbuka gitu. Nah, kita masuk topika antimikrobial ke situ, kemudian juga kita nggak hanya di area lukanya, tetapi di semua area yang mengalami kemerahan atau eritema tadi, ya, yang edem. Nah, itu kita kasih topika antimikrobial. Metcovazine silver di situ saya sering pakai Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi kalau misalkan manajemen perawatan luka yang dipilih apa, tentu adalah time management ya. Kita lakukan prosesnya. Dua poin yang paling penting yaitu evakuasi penyebab infeksi ya, berupa eksudat, berupa apa namanya eh, slav ataupun juga nekrotik gitu ya. Itu penyebab infeksi biasanya yang memperberat kondisi infeksi. Nah, yang kedua adalah infection control. Dalam target kita, misalkan target 1 minggu, ya infeksi ini sudah berkurang, eritemanya sudah berkurang, inflamasinya sudah berkurang. Nah itu yang pertama awal harus kita lakukan. Balutan yang dipilih apa? Tentu adalah topikal antimikrobial yang memang bisa digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan bakteri di permukaan luka ataupun di area seluruh luka. Oke, lanjut. Oke, nah mungkin bisa ditambahkan nih Pak Agung. Ya, Selulitis itu salah satu ciri khasnya adalah dia ada kemerahan ya Pak Agung di sekitar luka. ya, Bahkan kalau misalnya kita nggak aware gitu ya, dia makin lama akan makin naik gitu ya kemerahan eritemanya dan bengkaknya gitu ya. Nah, ya. kalau dari segi aplikasi dressingnya nih Pak Agung, apakah kita hanya berfokus nih pada si lukanya saja gitu ya? Ataukah kita harus sebesar ini gitu ya? Bahkan maksud kita lihat nih, wow sampai dengan paha gitu ya aplikasi Hmm. dressingnya. Nah itu dari Pak Agung ini sendiri seperti apa nih Pak Agung? Oke, bagus sekali pertanyaannya Bu Evi, terima kasih. Jadi seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa kita nggak bisa hanya fokus ke luka ya. Jadi kalau lukanya mungkin tadi nih yang dibulatin biru nih hanya sedikit-sedikit gitu. Tapi kemerahannya sampai paha, sampai atas, bahkan melebihi daerah paha ini. Jadi nggak masalah Bapak Ibu kita berikan topikal antimikrobial, tapi ke seluruh area kulit yang mengalami kerusakan atau kemerahan gitu. Tujuannya untuk apa? Untuk menekan inflamasi ya, dan tadi menciptakan kelembaban agar kulit tenang ya, karena kulit juga kan dia butuh kondisi lingkungan yang support untuk dia mempagosit bakteri yang ada di bawah tadi, di area fasciitis atau di bagian dermis bagian atas. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk dia bisa
memfagosit bakteri yang di sekitaran luka. Jadi nggak hanya di lukanya saja, Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi diaplikasikan, loh kok Pak kan lukanya kecil, kenapa sampai luas dikasih topik antimikrobial? Kita tadi untuk menciptakan kondisi agar lingkungan luka atau lingkungan kulit support ya, supaya dia bisa melakukan mereduksi inflamasi yang ada atau menurunkan aktivitas bakteri di situ. Jadi nanti perlahan ya, dia akan berkurang tuh inflamasinya Bapak Ibu. Gitu. Nah, biasanya kalau saya sih seringnya begini. Kalau bisa gitu ya, di awal nih kasus ketemu kasus luka seperti ini. Nah, biasanya kalau pasien belum berobat ke fasilitas layanan kesehatan ya, ke klinik atau ke rumah sakit, biasanya kita lakukan pemberian antimikrobial dulu sambil tadi dievaluasi. Apakah pada saat kunjungan berikutnya dia bertambah atau stagnan atau bahkan harapannya berkurang. Nah, kalau misalkan berkurang, oh ternyata ini berarti si erythemanya berkurang, oh berarti efektif nih penggunaan topikal antimikrobialnya gitu. Jadi kadang nggak mesti diberikan antibiotik gitu Bapak Ibu. Kalau misalnya memang penurunan erythema atau kemerahannya ini berkurang. Gitu. Next slide Bu Evi. Nah ini slide terakhir sebenarnya adalah soal kasus yang tadi sih Pak Agung ya. Ya, Ini betul. prosesnya seperti apa ini dilakukan perawatan di Woker Pak Agung. Ya. Nah, kalau ini kita lihat Bapak Ibu, kalau misalkan mau mengevaluasi tadi, kan eritemanya tadi udah kelihatan tuh daerah sekitar sini nih, ya. Kemudian pada saat kunjungan berikutnya, ya, nah biasanya kita lakukan evaluasi. Apa yang kita evaluasi? Eritemanya dulu Bapak Ibu. Karena kalau misalkan di area luka, ya, di area luka pasti dia akan terautolisis. Artinya terautolisis, dia akan mulai ketemu warna dasar lukanya gitu ya. Yang tadinya merah kan, yang tadinya kuning hitam, dia mulai ketemu merah walaupun mungkin secara sekilas ini pentingnya edukasi kepada pasien dan keluarga bahwa dalam proses perawatan luka menggunakan konsep MOIS atau perawatan luka modern, luka bisa saja kelihatannya bertambah. Padahal itu kondisinya kita sedang mempersiapkan warna dasar luka di T-nya tadi gitu ya. Tujuannya apa? Untuk mengevakuasi semua benda asing ataupun bakteri yang ada di permukaan luka. Makanya ini kelihatannya lebih lebar ya, Bu Evi ya. Gitu. Tetapi yang jadi fokus kita di sini nih, ini kan sebetulnya cukup cepat nih Bapak Ibu. Dari tanggal 30 ya sampai ke tanggal 5. Artinya hanya sekitar 1 minggu ataupun 6 hari ya. Proses eritemanya atau kemerahannya ini berkurang sangat jauh sekali Bapak Ibu. Bisa dilihat di sini. Nih. Ini juga berkurang nih. Cuman tadi resikonya adalah warna dasar luka atau kulit yang sudah mengalami kerusakan di situ dia akan terautolisis sampai ketemu warna dasar luka merah. Nah, ini udah kuning ya, tetapi batas lukanya sudah jelas. Artinya kalau sudah batas luka jelas seperti ini Bapak Ibu, ini kemungkinan dia akan mengalami tidak akan mengalami pelebaran kembali. Artinya dia sudah stuck di situ. Yang penting kita persiapkan warna dasar lukanya menjadi merah. Nah, ini ketemu lagi tanggal 8 ya. 3 hari berikutnya Bapak Ibu dan memang sudah signifikan di sini. Prosesnya dia sudah ketemu warna dasar luka merah ya. Tinggal kita evaluasi. Kalau misalkan ada risiko pendarahan di sini karena memang biasa ya kalau udah luka merah pasti dia ada kemungkinan proses hemostasis di situ karena granulasi juga sangat fragile ya, sangat mudah berdarah dan kita evaluasi biasanya kita gunakan saja dressing yang bisa mengurangi pendarahan seperti kalsium alginate. Nah, kemudian Bapak Ibu ya, saja nih di kasus ini kita gunakan apa? Transparan film. Transparan film atau hidrokoloid juga boleh kita gunakan untuk apa? Untuk memproteksi supaya ya eritemanya nggak naik lagi. Karena selama itu masih ada luka terbuka gitu ya. Terus misalkan contohnya pasien mengalami penurunan kondisi karena status nutrisinya yang tidak baik atau gula darahnya naik gitu ya. Nah, bisa saja kan eritemanya nanti naik lagi. Makanya kita tetap walaupun eritema sudah berkurang, kemerahannya sudah berkurang, kita harus aplikasikan juga topika antimikrobial ataupun juga proteksi dressing ya seperti hidrokoloid ataupun juga transparan film di sini. Sampai akhirnya ketemu warna dasar luka merah ya. Jadi WBP sudah selesai ya. Kemudian infection control juga sudah sangat progresif membaik ya. Gitu Bapak Ibu. Jadi memang ada beberapa tahap. Yang pertama adalah identifikasi apakah itu selulitis atau gangguan pembuluh darah atau juga edema yang lain. Yang kedua kita tentukan
batas ya, batas marking ya. Makanya di awal kita buat marking seperti ini. Kemudian yang selanjutnya pada kunjungan berikutnya kita evaluasi apakah eritemanya berkurang atau tidak. Dan terakhir kita lakukan upaya untuk lakukan time management dan inflamasi dan infection control. Gitu. Kalau misalkan infection control sudah tertangani maka ya boleh kita tidak berikan antibiotik. Tapi kalau tadi eritemanya bertambah, ya kita tetap harus memberikan antibiotik. Oke, sampai kapan pemberian antimikrobial diberikan? Sampai dengan lutut, apakah bertemu dasar luka? Nah, biasanya Bapak Ibu, untuk metcofazin silver atau silver itu sendiri, kita ada batas waktu penggunaan ya. Nah, Bu Alwia, jadi ada istilahnya tantangan atau 2 week challenge atau tantangan 2 minggu untuk penggunaan silver ya. Jadi 2 minggu itu bagaimana? Ketika misalnya eh, ada perubahan nih, ada penurunan infeksi daripada luka gitu ya. Setelah penggunaan silver, tetapi belum signifikan, belum selesai, belum hilang infeksinya. Nah, si silvernya ini ketika 2 minggu ada kondisi seperti itu, boleh dilanjutkan dengan catatan harus diobservasi. Ya, takutnya nanti mengganggu kondisi sistemik pasien. Ya, biasanya kita lanjutkan bisa sampai 3 minggu atau bahkan 1 bulan. Tetapi jika tidak ada perbaikan sama sekali, Bapak Ibu, infeksinya masih aja nggak berubah, nggak berkurang, ya, maka setelah 2 minggu kita stop. Nah, itu untuk penggunaan silver. Yang selanjutnya, jika infeksinya hilang, ya, setelah 2 minggu nih nggak ada infeksi sama sekali, kita lakukan stop pemberian antimikrobial. Gitu. Jadi ada istilahnya 2 minggu. Jadi kurang lebih boleh digunakan sampai 2 minggu ya, Bu Alwia. Antimikrobial itu yang transparan itu ya? Bukan. Itu yang transparan itu adalah transparan film. Dia skin protection ya. Dia juga untuk melindungi kulit, menciptakan kondisi kulit agar tetap lembab dan juga bisa menekan inflamasi seperti kemerahan atau juga bengkak di area kulit itu. Gitu. Ya, kalau antimikrobial itu biasanya silver, karixomyr iodine, hidrofobik, nah itu biasanya kita gunakan. Tapi sejauh ini yang paling sering adalah silver ya, khususnya metcofazin silver. Oke, nah ini Oh, satu lagi, Bu Elvi, Bu Evi. boleh Pak. Apakah kunjungannya setiap hari? Nah, mungkin ini perlu update ya, harus ikut pelatihan nih. Nah, kita biasanya kalau untuk penggantian balutan dilakukan minimal 3 hari sekali. Nah, seperti hanya di gambar ini ya. Jadi setiap 3 hari ini, tanggal 5 ke tanggal 8, tanggal 8 ke tanggal, oh ini udah kunjungan ke 4 ya. Nah, biasanya kelima. Nah, biasanya per 3 hari minimal, Bapak Ibu. Ya, kalau udah sedikit eksudatnya bisa sampai 4 hari, bisa sampai 5 hari. Gitu. Seminar offline. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang ada di dalam grup ya, nanti kita coba kirimkan pelatihan ya justru ya Pak Agung ya. Ya, betul. Supaya nanti lebih mengetahui soal konsep-konsep modern dressing yang perawatan lukanya itu udah nggak lagi setiap hari ya Pak Ya. Agung. Kan memang balutan lukanya itu advance gitu ya, ada transparan film, ada silver, ada dan lain-lainnya. Izin pertama, bertanya Pak, pemakaian silver apakah benar tidak bisa sama dengan NaCl? Maksudnya gimana ya Pak ya? Oh, cairan pencuciannya. Kalau cairan pencuciannya bebas sih Pak, tetapi memang kalau dalam perawatan luka, sebaiknya, tadi kan kita butuh untuk mempercepat proses infection control ya. Nah, salah satu pencucian yang paling baik saat ini adalah cairan antiseptik yang non-toksik ya. Bukan tidak boleh menggunakan NaCl. Eh, tetapi akan lebih baik jika kita gunakan cairan yang non-toksik seperti PHMB, kemudian H2O2, kemudian maaf, HOCl sorry, H2O2 justru toksik. Kemudian juga Octanidin. Nah, itu juga ada salah satu cairan yang memang efektif gitu ya. Tapi kalau misalkan kita gunakan NaCl, apakah menghambat kerja silver? Sejauh ini belum ada penelitiannya sih Pak. Mungkin kalau misalkan Bapak ada referensinya, boleh di-share. Tetapi memang kalau di perawatan luka sebaiknya kita gunakan PHMB. Karena sayang juga kalau kita nggak bantu di pencucian awal untuk mempercepat tadi infection control di awal, terutama minggu-minggu awal. Boleh mix sebaiknya. Sebetulnya nggak ada masalah sih kalau di mix, cuma sejauh ini kita izinkan dulu ya, izinkan si silver bekerja sendiri Bapak Ibu. Kenapa? Karena kan dia perlu untuk kita evaluasi tadi selama 2 minggu gitu. Jadi saran saya sih pakai silver dulu aja gitu ya. Ya. Nah, justru sebenarnya tuh kenapa dulu ada proses mix and mix gitu ya antara Ya, iodin sama metcofazin.
karena dulu belum ada silver nih Bapak Ibu ya, belum ada betul. formula yang namanya Mercovagin Silver, makanya para perawat luka nih berkreatif gitu ya untuk bisa menciptakan produk mix gitu ya antara Carixomer iodine sama Mercovagin reguler dulu ya. Nah, ketika sudah muncul si Mercovagin Silver ini sebenarnya Bapak Ibu udah nggak perlu lagi di mix-mix seperti itu ya, karena Mercovagin Silver ini udah termasuk ke dalam kategori antimicrobial dressing gitu ya. Jadi kemampuan dia dalam membunuh bakteri itu udah sangat super ya, karena memang secara ppm juga di 50 ppm ya Bapak Ibu gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mix, pertama dari segi cost itu bakal jadi tinggi banget ya. Yang kedua jadi nggak tahu evaluasinya agak susah ya Pak Agung ya, karena kita nggak tahu nih mana yang sebenarnya kurang works atau kurang efektif gitu ya. Nah kalau misalnya pakai yang satu persatu nih, karena Iodosob sama Mercovagin Silver sama-sama antimicrobial dressing. Ya, karena ini sama-sama jenisnya sama gitu ya. Nah, itu jadi nanti ya kasihanlah ke pasiennya tentu ya gitu. Oke, nah ini ya, jadi Bapak Ibu semua yang mungkin hari ini ikut join, terus kemudian belum pernah mengikuti pelatihan perawatan luka, nanti setelah ini saya izin ya untuk men-share jadwal-jadwal pelatihan luka yang ada di Woker ataupun di beberapa daerah gitu ya. Jadi mau dipindahin di pelatihan ini di depan. di berbagai daerah ya Bang. Mau dipesan. Oke, Pak Agung nih topiknya hari ini super banget ya ternyata ya. Sebenarnya memang nggak cukup ya, hanya untuk 30 menit aja kita bahas soal selulitis ini. Gitu. Nanti kita akan terus bahas-bahas lagi nih Bapak Ibu semuanya, tapi untuk sesi kali ini kita sudah selesai terlebih dahulu bersama Nurse Agung. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Agung sudah hari ini mau membahas bareng bersama kita semua. Dan juga terima kasih banyak buat Bapak Ibu semuanya sudah join di Mercovagin Academy. Ini kita diskusi silaturahmi, bener ya kata Mas Fahmi, kita diskusi sharing-sharing ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu juga ada pengalaman bagaimana cara merawat luka di tempat Bapak Ibu semuanya, yuk kita sharing-sharing bareng gitu ya, karena kita sambil juga nih dapat ilmu dari Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk sesi kali ini saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.